Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 24060383 kelas A6 PGSD 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan e-modul interaktif yang telah saya buat dengan mata pelajaran IPAS pada kelas 4 sekolah dasar. Dengan materi jenis hewan berdasarkan sumber makanannya dan bentuk giginya. E-modul ini saya buat menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain tampilan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Setelah itu, desain ditautkan ke aplikasi Hazelion Flipbooks sehingga e-modul dapat ditampilkan dalam bentuk flipbook digital seperti buku dengan dibalik halamannya. Jadi seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam terkait isi e-modul yang saya buat. Slide pertama yaitu ada cover. Pada slide cover ini berisi judul e-modul yaitu jenis hewan berdasarkan sumber makanan dan bentuk giginya untuk mata pelajaran IPAS pada kelas 4 SD. Nah, di bagian ini juga terdapat identitas penyusun yaitu saya sendiri Rizka Amelia. Cover juga dibentuk menarik dengan gambar dan warna yang sesuai agar siswa tertarik untuk belajar sejak awal. Nah, selanjutnya di slide kedua ada kata pengantar. Kata pengantar dijelaskan tujuannya dibuatkan e-modul ini yaitu untuk membantu siswa memahami materi jenis hewan berdasarkan makanannya dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Di bagian ini juga disampaikan harapan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan siswa lebih semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya ada capaian dan tujuan pembelajaran. Slide ini berisi tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. Setelah mempelajari materi, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sumber makanan, mengelompokkan hewan ke dalam herbivora, karnivora, dan omnivora, serta memahami hubungan bentuk gigi hewan dengan jenis makanannya. Nah, selanjutnya slide ini merupakan pembuka untuk pertemuan pertama dengan materi mengenal jenis hewan berdasarkan makanannya. Pada bagian ini, siswa mulai diarahkan untuk memahami bahwa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda. Lalu, slide selanjutnya ada aversipsi. Nah, di sini tuh siswa diajak mengamati beberapa hewan seperti sapi, singa, dan ayam. Kemudian, siswa diberikan pertanyaan apakah makanan hewan-hewan tersebut sama atau berbeda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu siswa sebelum masuk ke dalam materi. Selanjutnya ada pengertian sumber makanan hewan. Pada slide ini menjelaskan pengertian sumber makanan hewan, yaitu segala jenis makanan yang dibutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Nah, pada slide ini juga dijelaskan fungsi makanan bagi hewan, seperti untuk mendapatkan energi, membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan tubuh, dan membantu berkembang biak. Selain itu, dijelaskan juga bahwa hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di slide selanjutnya dijelaskan terlebih dahulu tentang herbivora. Isi slide-nya mencakup pengertian herbivora, ciri-ciri herbivora seperti memiliki gigi geraham yang lebar dan tidak memiliki taring tajam, serta contoh hewan herbivora seperti sapi, kambing, gajah, dan kelinci. Selanjutnya, yaitu karnivora. Nah, di slide ini membahas tentang hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Dijelaskan juga ciri-ciri hewan karnivora seperti memiliki gigi taring tajam, cakar yang kuat, dan bergerak cepat saat berburu mangsa. Nah, contoh hewan yang ditampilkan yaitu singa, harimau, buaya, dan elang. Lalu selanjutnya
Dijelaskan juga tentang omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Isi slide-nya mencakup ciri-ciri omnivora seperti memiliki susunan gigi yang lengkap dan dapat hidup di berbagai lingkungan. Contoh hewan omnivora juga ditampilkan yaitu ayam, bebek, tikus, dan beruang. Nah, selanjutnya berisi tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan materi jenis hewan. Video digunakan untuk membantu siswa memahami materi melalui gambar bergerak dan suara sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, untuk cara mengaksesnya itu tinggal diklik saja lalu akan berpindah ke halaman yaitu ke YouTube. Nah, selanjutnya LKPD ini melihat gambar tersebut termasuk ke dalam hewan apa. Nah, selanjutnya pertemuan kedua dengan materi hubungan bentuk gigi hewan dengan jenis makanannya. Nah, pada bagian ini siswa mulai mempelajari bahwa bentuk gigi setiap hewan berbeda sesuai makanan yang dikonsumsinya. Nah, menjelaskan struktur gigi hewan herbivora. Dijelaskan bahwa herbivora memiliki gigi seri untuk memotong tumbuhan dan gigi geraham yang lebar untuk menggiling makanan. Selain itu, dijelaskan juga fungsi gigi herbivora dapat membantu menghaluskan tumbuhan agar mudah dicerna. Nah, di sini juga saya menampilkan struktur gigi hewan herbivora. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada gigi karnivora. Nah, pada slide ini dijelaskan struktur gigi hewan karnivora. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan panjang untuk merobek daging, serta gigi geraham yang runcing untuk mengoyak makanan. Slide ini juga menjelaskan fungsi gigi karnivora. Slide ini juga menjelaskan fungsi gigi karnivora saat berburu dan memakan mangsa. Lalu slide selanjutnya yaitu membahas struktur gigi hewan omnivora. Dijelaskan bahwa omnivora memiliki susunan gigi yang lengkap, yaitu gigi seri yang memotong makanan, gigi taring untuk merobek daging, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada LKVD untuk pertemuan kedua, yaitu pilihan ganda. Nah, LKPD ini juga berisi latihan tentang hubungan bentuk gigi hewan dengan jenis makanannya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi. Nah, cara pengisiannya itu, jadi siswa menyilang jawaban yang benarnya dari opsi A, B, C, dan D. Nah, di slide selanjutnya ada rangkuman materi dari pertemuan 1 dan kedua. Pada slide rangkuman dijelaskan kembali inti materi dari pertemuan pertama dan kedua. Itu di slide selanjutnya juga ada refleksi pembelajaran. Berisi beberapa pertanyaan yang membantu siswa menyampaikan pendapat dan perasaannya setelah belajar menggunakan e-model ini. Misalnya tentang bagian yang paling menarik, bagian yang sulit dipahami, dan pemahaman siswa setelah belajar. Slide terakhir yaitu bagian penutup. Nah, di bagian slide penutup ini berisi ucapan terima kasih kepada siswa karena sudah belajar dengan semangat menggunakan e-modul ini. Selain itu juga, siswa diajak untuk terus semangat belajar dalam mengenal hewan-hewan di sekitar mereka. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.